Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Oke? Oke. Saya harap kalian semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Walaupun eh, kalian tentu kangen bertemu dengan teman-teman kalian, ngumpul bareng ya. Istirahat main bola dan macam-macam lah di sekolah ya. Kalau di rumah terus selama hampir setahun ini tentu ada kejenuhan, tetapi niatkan diri kita untuk belajar ya. Niatkan untuk belajar, untuk menambah ilmu, meningkatkan derajat ya diri kita, dan let's begin to chapter 12 ya. Kita masuki chapter 12. Sebelumnya Bapak sudah memberikan materi tambahan berupa simile ya dalam bahasa Inggris tentang estimate as rabbit ya. Itu bahasa kayak perumpamaan ya. Nah, pada chapter 12 ini judulnya It Was Tasty bahasa Inggris kelas 8. Kita akan belajar atau mempelajari langsung ya satu bab, tetapi kita mempelajari langsung dua part ya, dua bagian. Yang pertama, to tell past event using simple past tense ya. Simple past tense ya, kalian sudah tahu simple past tense tentunya kejadian yang masa lalu ya. Dan to tell past event using past continuous tense, dan kita akan mempelajari kejadian yang langsung dengan yang telah berlalu dengan menggunakan past continuous tense ya. Jadi kita akan mempelajari kejadian yang terjadi pada masa lalu ya. Keduanya sama, baik simple past tense dan menggunakan past continuous tense. Kita coba langsung aja ke simple past tense. Apa itu simple past tense? We use simple past tense to tell about past activities ya. Kita belajar simple past tense untuk memberitahukan tentang kejadian yang telah terjadi ya. Aktivitas yang terjadi pada masa lalu. Listen to, ini ada recording ya. Bapak baca aja. Ini ada a dialogue ya. Practice the dialogue antara Salma dan Bashir. Hai Bashir, how was your vacation? Hai Bashir, bagaimana dengan liburan kamu? Jadi yang telah lalu, karena ada was di sini. It was great ya. Jadi liburan yang indah. Where did you go? I went to Jakarta. Emangnya kamu liburan di mana ya? I went to Jakarta. Saya telah pergi ke Jakarta. Wow, what did you see? Apa yang kamu lihat? I saw some temples. Dia melihat temples. Apa kayak ya. Oh, ini Yogyakarta, bukan ya, makanya Bapak kok ada bingung ada tempel. Di sini Yogyakarta ya, bukan Jakarta. Wow, what did you see? Apa yang kamu lihat? I saw some temple. Saya melihat candi-candi. Did you like them? Kamu menyukainya? I love them. Ya, saya menyukainya mereka. I love them tuh dari tempel-tempel ya. Especially Prambanan Temple, it was fantastic ya. Terutama Prambanan ya, candi Prambanan, dan sangat fantastik. What did you buy? Apa yang kamu beli? Apa yang telah kamu beli? I bought this for you in the market. Saya telah membeli ini untuk kamu di pasar ya. Thank you. Ini ungkapan ya, ya mungkin rasa malu dan bangga gitu ya. Thank you, it's cute. G gitu ya. Terima kasih. Ini lucu ya, cute, lucu, menggemaskan. And then kita lihat simple present dan past tense. Apa bedanya simple present dan past tense? Oke. Di sini ada contoh past tense dan present tense. Kalian bisa membedakan di sini
dalam bentuk to be-nya. Ingat, kenapa harus menggunakan to be? Berarti sentence ini atau kalimat tersebut tidak ada kata kerja, makanya ada to be. Kalian bisa membedakan antara to be past tense dan present tense. Past tense menggunakan was atau were. Kalian udah pelajari ini sebelumnya. Kalian tinggal buka-buka buku lagi atau buka-buka web. Cuman Bapak ingin menekankan di sini, the book was on the table this morning. Lihat contoh present tense-nya, the book is on the floor now. Ya. Nah, the book was on the table this morning berarti bukunya itu ada di atas meja pagi ini. Kejadiannya ini udah siang, dia menceritakan kejadian yang pagi. Kalau yang present tense, this book is on the floor now. Buku itu ada di meja sekarang. Ya, present berarti kejadian sekarang, sedangkan past yang lalu. Lihat to be-nya. Ingat, ya, untuk bentuk yang tunggal biasanya menggunakan was. I was, ya, she was, you was. Sedangkan untuk bentuk yang jamak menggunakan were. Di sini contohnya nomor 2, the children were at the beach yesterday. Anak-anak ini karena berjamak, ya, telah ada di kolam renang yesterday, kemarin. Nah, sedangkan contoh present tense, the children are in the park now. Anak-anak berada di tempat parkir sekarang. Bedakan ya. Bedakan yang telah. Berarti the children were at the beach yesterday, kemarin. Dia menceritakannya hari ini, tetapi dia menceritakan hari ini tapi kejadiannya kemarin. Ya. Untuk yang past tense, untuk present tense sekarang. I was happy yesterday. Saya sangat gembira kemarin, ya. Nah, di sini I am sad now. Saya sedih sekarang. Ini present, perbedaan antara past tense dan present. Jadi, past tense itu kejadian yang telah lalu diceritakan kembali dan kejadiannya sudah terjadi pada waktu itu, ya. Sedangkan present tense kejadiannya baru terjadi sekarang pas diceritakan. Ini yang menggunakan to be. Artinya apa? Tidak ada kata kerja, ya. Dan ingat, kalian harus tahu bahwasanya to be dalam past tense yaitu was, were. Was untuk yang tunggal, were untuk yang jamak. Dan kemudian ada present tense yang present tense nggak usah dibahas karena sudah. Nah, kita belajar regular verb, ya. Regular verb. Dia menggunakan form past tense tetapi menggunakan to be. Tidak menggunakan to be. Artinya ada kata kerja. Di sini kita akan belajar regular verb. Artinya apa? Kata kerja yang biasa yang tinggal tambah ed aja di belakangnya, ya. Jadi lihat contohnya. Afirmatif atau kalimat positif. He usually visit me on Saturday. Ya. Nah, he usually visit me on Saturday. Ini kalimat simple present, kejadian sekarang. Atau yang biasa terjadi, ya. Sedangkan yang ini, but last week he visited me on Sunday. Lihat perbedaannya antara visit yang menungkan he karena ada he di sini, maka ini ada s di sini, visit. Tidak berubah, cuman tambah s doang karena dia bentuknya he. Sedangkan untuk yang past tense tinggal tambah ed-nya ada di belakang, ya. But last week he visited me on Sunday. Dia biasanya mengunjungi hari Saturday, ya. Tetapi minggu kemarin dia mengunjungi hari apa? Minggu. Biasanya Sabtu, tetapi minggu kemarin dia mengunjungi hari Minggu, ya, biasanya Sabtu. Nah, but last week, ya, he visited. Bagi
telah ya, visited telah mengunjungiku hari Sabtu. The baby usually cries at midnight. Bayi itu biasanya nangis tiap tengah malam ya. Tetapi di sini but last night she cried at 1 AM. Jadi lebih 1 jam ya, jam 12, ini jam 1 pagi dini hari ya. Nah, di sini kalian kenapa ada simple present dan past tense ini ya? Ini untuk kalian membedakannya biar tahu ya bahwasanya ini kan cry asalnya karena the baby jadi tambah es. Kalian udah belajar itu. Kemudian last night berarti malam kemarin she cried at 1 AM ya. Tetapi dia telah menangis pada jam 1 ya, nggak seperti biasanya kemarin ya. Ini untuk membedakan aja antara present tense sama past tense. Ini satu kalimat ya, satu kalimat ada kata sambungnya, but ya. Sekarang negatif. Jadi kuncinya adalah untuk present tense itu menggunakan verb pertama, sedangkan past tense tinggal tambah ed aja di belakangnya ya. Kemudian negatif. Yang negatif, Sarah always walk to school. Sarah selalu jalan kaki ke sekolah. But she didn't walk to school yesterday. Tetapi kemarin dia tidak jalan kaki ke sekolah. Nah, untuk yang negatif tinggal tambah did not atau didn't. Tapi walk-nya di sini sebagai kata kerjanya tetap tidak tambah ed di belakangnya ya. Di walk aja, tapi mengikuti yang ini, mengikuti present tense, verb pertama. Cuman ditambah did not aja atau didn't. Sama dengan contoh yang kedua juga sama. Ya. Ingat, simple present kejadian yang sedang berlangsung atau regularly atau biasa terjadi, sedangkan past tense yang telah terjadi. Ya. Untuk yang bentuk ada verbnya tinggal ed aja. Tambah ed di belakangnya. Itu yang regular ya. Ya regular, yang nanti ada irregularnya. Nah, untuk questionnya tinggal tambah did di belakangnya. Maaf, di depannya. Did Rick finish his job on time? Istilah kata finish tidak berubah karena bentuknya. Jadi verb yang regular, kata kerja yang regular dalam bahasa Inggris, ketika past tense itu kalimat positifnya berubah menjadi verb kedua atau yang regular tambah ed ya. Kemudian untuk negatif dan interrogatifnya, negatif kalimat negatif dan kalimat negatif did not tambah did not. Sedangkan kalimat tanya atau question itu menggunakan did aja di depannya ya. Did Rick finish his job on time? Sedangkan verbnya sama. Yes, he didn't. Yes, he did. Untuk jawabannya kan kalau did itu kayak do ya dalam simple present ya. Did Rick finish his job on time? Yes, he did. Did they study English yesterday? No, they didn't. They studied maths ya. Jadi apakah yang pertama, apakah Rick finish his job on time? Apakah si Rick ini tugasnya on time? Apakah Rick telah mengerjakan tugasnya secara tepat? Telah ya, karena ada did. Yes, he did. Ya, betul. Ya. Apakah ini jadi rancu. Did they study English yesterday? Apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Ini jawabannya kalau no, tinggal tambah no aja. No, they didn't atau they did not.
Jadi dia tidak bahasa Inggris, maka jawabannya no, they did not. Ini sini tambah keterangan they studied math. Ini adalah tipnya. If the verb berakhir konsonan, kata kerjanya seperti visit tambah visited ya, work, worked. Tetapi jika verbnya yang tadi verb kedua tadi berakhir huruf E, maka dia tambah D aja ya. Decide D kan studied ya, arrived ya, tambah D aja. Sedangkan if the verb in Y pada huruf Y nya after a consonant, change the Y to I. Jadi Y nya dirubah kepada I, huruf I. Kemudian tambah contohnya cry. Ya, cry. Itu yang past tense ya, cry. Menjadi Y nya dirubah ke I tambah ed ya. Begitu juga try ya, lihat contohnya seperti ini. Oke. Nah, itu dari simple past tense. Kita belajar past continuous tense. Kita menggunakan past continuous tense untuk membicarakan kejadian yang terjadi ya, kejadiannya ya pada saat itu ya, tapi pada lampau pada saat itu ya, kita menceritakan pada saat itu ketika kejadiannya terjadi lah, seperti itu contohnya. Nah, ciri dari past continuous tense yaitu past participle atau cirinya adalah dia kalau ada to be, was atau were, karena dia past tense, kemudian verb participle pertama plus ing ya. Artinya apa? Cirinya adalah selalu continuous itu selalu ada to be, baik was atau were, kemudian verbnya tambah ing. Itu selalu begitu untuk past continuous tense ya, past continuous tense. Kenapa was sama were? Karena itu ciri dari to be-nya dari was atau were. Begitu juga simple simple continuous ya, dia menggunakan to be dari simple. Nah, ini pas, maka to be-nya jangan lupa ya, was sama were, kemudian verb ing, verbnya verb pertama, kata kerja pertama. Was sama were ini biasa disebut dengan helping word atau call helping verb ya, call helping verb atau auxiliary verb ya. Dia sebagai kata tolong ya untuk continuous tense ketika bergabung dalam present participle of the verb. Jadi kalau dia bergabung di present participle, maka dia ada ing-nya. Contohnya ya, she was sleeping. Ini contoh, dia sedang tidur saat itu ya, yang lampau. We were talking, pada waktu itu dia sedang berbicara. She was having dinner, pada saat itu dia sedang dinner, yang telah lampau ya. They are watching TV, pada saat itu dia telah menonton TV. Ini contohnya, selalu ada, ingat, selalu ada to be dan selalu ada ing setelah kata kerjanya, digabung ya. Contoh yang lain, Mom was cooking the dinner. Ibu telah memasak sedang memasak makan malam. You weren't listening, were you? Kamu waktu itu tidak sedang mendengarkan ya, kan ya, gitu ya. Nah, ini ingat, begitu juga kata ininya ya. Ingat, ada apa tadi? Ada to be dan verb ing. Contoh lain, Firman was reading. Firman telah membaca pada saat itu. Ketika when the phone rang, ketika telepon berbunyi. Lihat di sini, ini past continuous. Yang Firman was reading ini adalah past continuous. Sedangkan
When the telephone rang, ini rang asalnya dari ring, ini adalah past tense. Dan kata Bapak ingat kali membedakannya. Past continuous ada di sini to be-nya past dan ada kata kerja yang menggunakan ing. Tom was doing his math. Tom sedang mengerjakan matematika when his sister came. Ketika waktu itu saudaranya datang. We were waiting for the bus. Kita sedang menunggu bus. When Martin passed by. Ketika Martin telah lewat waktu itu ya. We were all enjoying the party. Ketika kita sedang kita sedang menikmati pesta. When suddenly the light went out. Dan tiba-tiba lampunya lewat ya. What were you doing? Apa yang sedang kalian lakukan when the telephone rang? Ketika telepon berbunyi. Nah, di sini lihat yang kalimat pertamanya rata-rata present continuous tense. Ya, dan kalimat terakhirnya dalam di sini kan ada when. Nah, setelah when ini past tense-nya. Jadi kalian bisa menggunakan when ya untuk keterangannya ya, dan menggunakan past tense atau kalimat yang telah lalu. Beside when or while is often used the connect clauses ya. Jadi ini connect clause yang menghubungkan menggunakan when atau while ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai when atau while. In the past form, while is used when the two activities happening. Jadi ketika dua aktivitas terjadi pada waktu yang sama. Kita lihat contohnya. Kan kalau tadi menggunakan when jadi past continuous, when kemudian past tense. Nah, sekarang dua-duanya menggunakan past continuous. Daddy was fishing while Hendrik was swimming. Nah, contohnya ini menggabungkan dua continuous dalam satu waktu ya, dalam satu waktu yaitu menggunakan while. Daddy was fishing while Hendrik was swimming. Ini setara kalimatnya ya. Daddy sedang memancing sedangkan Hendrik sedang berenang. While Daddy was fishing, I was swimming. Ini kalau while-nya di depan. Kalau while-nya di depan ya, while Daddy was fishing, I was swimming. Bisa. Jadi bisa di depan while-nya bisa atau di tengah. I was swimming while Daddy was fishing. Demikian pelajaran kali ini. Ingat, kita belajar past continuous ya dan past tense. Kalau past tense ingat kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Kalaupun tidak ada kata kerja maka menggunakan to be, was sama were. Sedangkan dalam continuous cirinya adalah selalu menggunakan to be. Karena past continuous maka to be-nya past, was atau were. Kalian sudah menghafalkan ya. Bapak anggap kalian sudah bisa membedakan antara was sama were. Kemudian ciri lainnya past continuous selain to be-nya was atau were ada verb ing-nya. Jadi kata kerjanya ditambah ing, digabung ya. Subjek, kemudian to be, kemudian verb ing, baru keterangan. Keterangannya bisa menggunakan when, terus menggunakan past tense. Demikian dari Bapak, saya harap kalian paham. Kalau tidak paham, berarti kalian harus bertanya ya, atau belajar lagi. Baik dari channel yang lain, ataupun diulang-ulang video Bapak ini. Lihat di buku juga, atau lihat di web-web yang web-web pendidikan. Tentunya harus dikawal sama orang tua ya. Demikian dari Bapak, semoga sehat selalu, nanti kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.